Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk melihat seperti apakah sejarah cikal bakal berdirinya Desa Bulu Payung. Pemirsa, kali ini saya ada di Komplek Situs Cagar Budaya Desa Bulu Payung. Tepatnya di RT 3 RW 2 Dusun Bulu Payung. Di tempat sinilah dahulu pernah berdiri sebuah pohon yang sangat tinggi dan sangat besar, yang daunnya itu seperti payung. Dan dari situlah cikal bakal Desa Bulu Payung berdiri. Lalu seperti apakah cerita daripada berdirinya Desa Bulu Payung? Adakah kisah tersebut ada korelasinya dengan sejarah bangsa Indonesia? Marilah kita ikuti cerita selengkapnya. Desa Bulu Payung merupakan bagian wilayah kerja Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Bulu Payung sekitar 1.751 hektar dan terbagi dalam 3 dusun, yaitu Dusun Bulu Payung, Dusun Kalenaren, dan Dusun Sekarmayang. Terdiri dari 14 RW dan 42 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 9.445 jiwa. Seperti apakah kisah sejarah berdirinya Desa Bulu Payung? Inilah cerita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Tersebutlah sebuah hutan bulu di wilayah Desa Patimuan, kawasan Cilacap Barat. Hutan tersebut belum bisa dibuka karena terkenal sangat angker. Apakah pohon bulu itu? Pohon bulu atau pohon bunut memiliki nama latin Ficus glabella, adalah jenis varian pohon beringin. Bedanya pohon beringin dengan pohon bulu adalah terletak pada daunnya. Kalau pohon bulu itu lebih lebar daripada pohon beringin. Selanjutnya berkisar tahun 1940 datang seorang bernama Wiratmaja karena penasaran tentang hutan bulu yang ada di Desa Patimuan. Wiratmaja adalah seorang tokoh masyarakat dari daerah Pejagan atau Kampung Laut sekarang. Wiratmaja sendiri adalah masih trah keturunan Raden Jagaresmi atau salah satu catur wiratama Kraton Mataram yang bertugas menjaga Kampung Laut. Ringkas cerita, sampailah Wiratmaja di sebuah kampung kecil bernama Bruag atau Pasar Cinyawang sekarang. Di Pasar Bruag itulah Wiratmaja dapat kepastian kabar tentang cerita hutan bulu yang konon sangat angker sekali. Wiratmaja pun mencoba masuk ke dalam hutan bulu. Hutan tersebut konon siapa yang masuk ke dalam hutan tersebut tidak bisa kembali.
Alkisah dengan kesaktian dan kemampuannya, Wiratmaja berhasil menumbar mengusir jin penghuni hutan tersebut. Setelah itu, warga Bruag pun mulai berani memasuki hutan bulu yang sudah ditumbal oleh Wiratmaja. Berita tentang hutan bulu bisa dimasuki orang tersebar ke lain daerah sehingga banyak yang datang ingin membuktikannya. Selanjutnya, di hari Senin Kliwon di tahun 1940 mulailah dibuka hutan bulu oleh Wiratmaja bersama warga Bejagan dan warga Bruag. Muncul keanehan, yaitu saat akan menebang pohon bulu terakhir yang paling besar dan paling tinggi serta menyerupai payung yang letaknya persis di tepi sungai. Warga dikejutkan oleh cahaya yang menyelimuti pohon bulu tersebut, menjadikan warga yang melihat sangat ketakutan. Akhirnya, Wiratmaja dan warga sepakat membiarkan pohon itu tidak ditebang untuk tempat berteduh sekaligus tempat pertemuan warga. Dan tempat itu oleh warga diberi nama Blok Bulu Payung, asal kata pohon bulu yang mirip dengan payung. Tempat itu pun semakin ramai oleh pendatang yang ikut membuka hutan bercocok tanam, kemudian mendirikan rumah-rumah dekat pohon bulu itu. Akhirnya terbentuklah perkampungan, jadilah Grumbul Bulu Payung, dan Wiratmaja dinobatkan menjadi Kaseputan Grumbul. Pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang menyerang kapal-kapal sekutu yang bermarkas di Benteng Pendem Cilacap. Manuver pesawat setiap hari di atas perkampungan Cilacap, termasuk Bulu Payung dan Bejagan. Tambah dentuman meriam dan letusan senapan semakin menambah ketakutan warga masyarakat, terutama adalah warga masyarakat Bejagan yang dekat dengan Pulau Nusa Kambangan. Dengan situasi yang mencekam itu, Wiratmaja atas keinginan warga Bejagan diminta untuk kembali ke Bejagan dulu. Maka di tahun 1943 Wiratmaja pun memutuskan kembali ke Bejagan. Untuk mengisi kekosongan pimpinan atas kesepakatan warga Grumbul Bulu Payung, ditunjuklah Kartadi, seorang polisi desa, untuk menjadi Kasepuan Grumbul. Kartadi juga terus berusaha menjadikan Bulu Payung lebih baik, yang akhirnya Bulu Payung diakui menjadi dusun resmi oleh Ali Murja, Lurah Patimuan waktu itu, dan Kartadi disahkan menjadi bau dusun Bulu Payung. Selanjutnya, Grumbul Bulu Payung pun semakin ramai, pendatang kian hari kian bertambah, hingga bermunculkanlah grumbul-grumbul baru di sekitar Bulu Payung. Di antaranya adalah Grumbul Sekar Mayang. Nama ini memiliki arti bunga mayang, atau bunga pinang, atau kembang jambe menurut bahasa Jawa. Sebab di tempat itu tumbuh pohon pinang yang sangat tinggi dan besar. Istimewanya pohon pinang tersebut selalu berbunga tidak berhenti, sehingga daerah tersebut dikenal dengan Grumbul Sekar Mayang, yang artinya kembang jambe. Dan satu lagi grumbul baru bernama Kalenaren. Asal mula nama Kalenaren karena di tempat itu tumbuh pohon aren di dekat aliran sungai, atau kalen menurut bahasa Jawa. Jadi nama Kalenaren berasal dari kata kalen dan aren. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang dibom atom oleh sekutu. Hal ini menjadikan kesempatan bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dirasa situasi sudah mulai kondusif dan aman. Sekitar tahun 1946, Wiratmaja kembali ke Bulu Payung, dan Wiratmaja meminta jabatan sesepuh Grumbul yang dulu ia sandang kepada Kartadi.
Kartadi menerima Wiratmaja didampingi sahabatnya Suratmojo, anggota TKR yang juga warga Bulu Payung. Mewakili Kartadi, Suryo menjelaskan keadaan Bulu Payung sekarang sudah resmi menjadi dusun dan Kartadi adalah bau yang sah. Kartadi berniat menyerahkan jabatan, namun Suryo memberi saran supaya pergantian bau sah secara konstitusional baiknya digelar biasa. Akhirnya Wiratmaja dan Kartadi pun setuju. Kemudian warga pun menggelar rembuk gerumbul untuk memilih bau yang baru secara aklamasi. Ternyata hasilnya tetap menunjuk Kartadi sebagai bau dusun Bulu Payung. Merasa kecewa warga tidak memilihnya, maka Wiratmaja memboyong keluarganya kembali ke Pejagan hingga akhir hayatnya beliau di sana. Namun selang 1 tahun kepemimpinan Kartadi mulai goyang. Ia dituntut mundur oleh tokoh PKI yang bernama Dullah Gembor. Nama aslinya Dullah, tapi mendapat julukan Gembor sebab kalau bicara itu keras atau gembor menurut bahasa Jawa. Dengan kecerdikannya, Dullah Gembor berhasil merebut jabatan bau dari Kartadi di tahun 1947. Pada 12 Maret 1949 ada info telik sandi tentara Kenil yang bermarkas di Kedung Reja akan melakukan penyerangan ke wilayah Patimuan. Maka tentara keamanan rakyat bersama gabungan rakyat termasuk warga Grumbul Bulu Payung ikut serta dalam menghadapi serangan tentara Kenil atau tentara Belanda. Bergabung di antaranya dalam peperangan itu adalah Sersan Suratmojo dari Bulu Payung bersama satuannya dari Yon 34 Resimen 10 Detasemen 313 Divisi Siliwangi dengan komandan batalionnya Mayor Kaharudin Nasution. Tanggal 13 Maret 1949 meletus peperangan antara TNI atau TKR bersama rakyat melawan tentara Kenil atau tentara Belanda di Kedung Reja. Pertempuran sangat heroik terjadi, maju mundur dari Taklang, Ciklapa hingga Tambak Reja. Akhirnya Kenil betul-betul mundur. Kendati pun demikian, korban banyak berjatuhan, warga TKR maupun dari tentara Kenil. Inilah prasasti tragedi 13 Maret 49. Prasasti ini terletak di Desa Ciklapa, Komplek Masjid dari Komah Desa Tambak Reja. Dalam prasasti ini tertulis di daerah ini Ciklapa pada tanggal 13 Maret 49 pertempuran TNI sama rakyat melawan tentara Belanda. Menjadi salah satu yang ikut berjuang dari Bulu Payung, Sersan Suratmojo mendapat gelar kehormatan dari negara menjadi pahlawan pejuang kemerdekaan. Inilah surat keputusan ini. Tahun 1960 kepemimpinan Bau Dullah Gembor mulai disoroti warga karena bisa dirasakan sangat meresahkan seperti maraknya pencurian, pemalakan petani, provokasi, sentimen agama dan lain-lain. Hal ini memicu reaksi keras para tokoh di Bulu Payung seperti Suratmojo, Kartadi, Gaya Drongi, Gaya Jarkoni, Sarkowi, dan tokoh pemuda Marto Jambul. Mereka semua mengkritik kebijakan Dullah Gembor dan anak buahnya. Pada hari Kamis 30 September 1965 pukul 3 dini hari, di Jakarta gerombolan PKI menculik dan membunuh 7 jenderal yang kita kenal pahlawan revolusi. Di Bulu Payung, gerombolan PKI pimpinan Dullah Gembor pada Ahad Pon tanggal 3 Oktober 1965 pukul 3 dini hari menculik para tokoh-tokoh Bulu Payung yang dianggap menentang kepemimpinan dan berbeda ideologinya dengan Dullah Gembor. Mereka menculik dan menyiksa, terus membunuhnya dengan sadis tanpa berperi kemanusiaan. Jenazahnya kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua. Ada 17 orang terkubur dalam sumur tersebut, termasuk anak kecil berumur 14 tahun ikut jadi korban pembunuhan. Inilah sumur maut, kuburan massal korban kebiadaban PKI Bulu Payung. Tempat ini terletak di Grumbul Kandang Macan, Dusun Sekarmayang, Desa Bulu Payung. Warga sekitar menyebutnya makam pahlawan.
Inilah nama-nama korban tragedi Bulu Payung berdarah, kebiadaban dan pengkhianatan gerombolan Partai Komunis Indonesia pimpinan Dullah Gembor. Ada Kiai Jarkoni, Sarkowi, San Saikun, Minterja, Madbusnan, Madreja, San Mungin, Madmarsum, Muslim, Madikin, Bawon, Damiri, Madmarsum, Pasto, Pundit, ada San Mungin. San Mungin ini saat disiksa sempat lari tapi dikejar oleh PKI dan dipenggal kepalanya dari belakang sehingga jenazah terpisah dengan yang lain. Yang ke-17 adalah Sapijan. Ini anak 14 tahun ikut jadi korban karena mengikuti iring-iringan penculikan PKI sehingga ikut terbunuh. Hal ini terungkap karena salah satu korban penculikan PKI bernama Marto Jambul berhasil lolos dari maut. Dianggap telah mati dan setelah ditinggalkan PKI, Marto Jambul berhasil merangkak naik keluar dari sumur, menyusuri tikus sungai, kemudian menyembunyikan diri. Tidak semua target penculikan PKI berhasil, seperti Suratmojo gagal diculik karena melakukan perlawanan. Kartadi sedang tidak ada di rumah dan Kiai Adrongi sedang ada acara di rumahnya, sehingga mereka ini juga termasuk diculik. Tanggal 28 Oktober 1965, gembong PKI Bulu Payung Dullah Gembor berhasil ditangkap. Setelah dilakukan pengejaran beberapa hari, jejaknya ditemukan bersembunyi di lumpur rawa daerah Tobongarong, Desa Bungirja. Kemudian dieksekusi oleh Sersan Sutarjo dan Ramil pada waktu itu. Setelah hilangnya Dullah Gembor, tepatnya tanggal 17 November 1965, warga menunjuk penggantinya Suryo Atmojo, seorang kaying dusun dan veteran TKR, dan menjadikan rumahnya jadi kebaon atau balai dusun. Setelah diangkat, Suryo Atmojo pun mundur jadi Kayim, kemudian digantikan menantunya. Selanjutnya Suryo melakukan penataan dan melengkapi pamong atau staf kebaon seperti polisi dusun, handra, kebayan, ulu-ulu, kayim dusun, ketua gerumbul hingga RT dan RW. Pada hari Senin Kliwon 23 Sura 1388 atau 22 April 1968, pohon Bulu Payung tumbang akibat tekanan angin juga karena penyangga bawahnya yaitu tunggak labannya kropos dimakan usia. Kurang lebih usianya sekitar 180 tahun. Dan lokasi petilasan pohon Bulu Payung raksasa itu hingga kini masih tetap terawat dan dijadikan situs cagar budaya cikal bakal Desa Bulu Payung. Pohon Bulu Payung itu berusia 180 tahun. Ini ketinggiannya untuk bagian atas pohon bulu itu dapat terlihat dalam jangkauan radius 12 km, berarti sekitar 17 meter ketinggiannya. Adapun diameter bawahnya itu bisa untuk berlindung, berteduh dengan kapasitas 70 orang. Adapun lingkar bawahnya, ini yang kebetulan di atas tunggak laban, ini lingkar bawahnya, ini adalah 52 langkah kaki orang dewasa. Kalau diputeri itu 52 langkah kaki. Dusun Bulu Payung mengalami perkembangan sangat pesat, diikuti dengan perkembangan gerumbul-gerumbul sekitarnya. Termasuk diantaranya adalah gerumbul Kandang Macan. Kawasan ini juga yang sangat terkenal angker di Bulu Payung. Asal-usul nama Kandang Macan adalah berasal dari seorang yang bernama Trunajaya, pejuang TKR asal Ciamis yang ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda, kemudian dibuang ke Pulau Nusa Kambangan. Dikisahkan Trunajaya pun berhasil kabur dari Nusa Kambangan, diikuti oleh temannya sesama napi yang bernama Cokrowardi. Dengan berenang dan pelampung seadanya menyusuri Segara Anakan, terus hingga sampai ke arah barat. Ringkas cerita, Trunajaya dan Cokrowardi terdampar di antara muara Sungai Palimpah dan Ciberem. Di situ senjata sakti kujang milik Trunajaya terjatuh tenggelam ke sungai. Sungai itu yang sekarang kita kenal dengan nama Sungai Cikujang. Sesampainya di daratan hutan mangrove atau alas bogem, Trunajaya diganggu jin penunggu hutan tersebut. Kemudian Trunajaya menancapkan tongkat jati yang dijadikan galah
Konon dari tongkat itu muncul seekor harimau yang kemudian mengalahkan penunggu-penunggu hutan itu. Kemudian sejak saat itu, entah halusinasi, mitos, apa nyata, warga sering menjumpai penampakan harimau atau macan di tengah alas bogem tersebut, baik dalam bentuk wujud atau hanya suara ngauman. Hingga kemudian tempat itu dikenal dengan nama Kandang Macan. Ada juga Grumbul Kalen Mapag. Nama ini diambil dari sebuah aliran sungai, pertemuan dua arus besar atau mapag dalam bahasa Jawa, yaitu arus muara sungai Kalen Buda dengan arus sungai Kalen Pelus bertemu di titik itu. Kemudian dikenalah dengan nama Kalen Mapag. Terus Grumbul Bulu Tawon. Asal-usulnya adalah dari adanya pohon bulu yang dihuni sarang tawon raksasa, sehingga tidak ada yang berani mendekati. Maka kemudian tempat itu dikenal dengan nama Bulu Tawon, yaitu berasal dari pohon bulu dan sarang tawon yang ada di pohon bulu tersebut. Selanjutnya adalah Grumbul Kalen Keplek. Cikal bakalnya adalah dari adanya papan atau plang dari bahan seng yang isinya daftar jatah garapan tanah. Orang Bulu Payung menyebutnya eblek. Papan itu ditancapkan di pinggir sungai atau kalen. Dikenalah blok kalen eblek yang kelama-lamaan menjadi kalen eplek dan kalen keplek. Berikutnya adalah Grumbul Kalen Nanas. Sejarahnya ditemukan banyak tumbuh pohon nanas di tepian sungai atau kalen. Kemudian tempat itu dikenal dengan nama Kalen Nanas, berasal dari kata kalen dan nanas. Terus di Kalen Nanas ini juga terdapat petilasan yang diyakini pernah jadi persinggahan seorang prajurit Wiratama Galuh Pakuan bernama Sankertatrajaya. Beliau singgah dalam perjalanan menuju ke daerah Sitinggil untuk menemui Wiratama Mataram yang bernama Raden Dandayuda. Kemudian Grumbul Kalen Gandul. Ceritanya adalah mirip dengan Kalen Nanas, bahwa di tempat ini terdapat kebun pepaya atau gandul bahasa Jawanya di sepanjang tepian sungai atau kalen, sehingga dikenalah dengan nama Kalen Gandul, berasal dari kata kalen dan gandul atau pepaya. Juga Grumbul Kalen Daun. Tidak lain karena tempat itu area sungai atau kalen bahasa Jawanya yang banyak ditumbuhi pohon daun, sehingga tempat itu dikenal dengan nama Kalen Daun, berasal dari kata kalen dan daun. Tahun 1970, Bau Suryo punya usaha cengkeh dan golok pangleseran di daerah Lampung, Sumatera. Karena sibuk sering bolak-balik ke Lampung, maka di tahun 1973, Suryo Atmojo mundur jadi Bau, digantikan menantunya Ahmad Effendi. Namun masa kepemimpinan Bau Ahmad Effendi hanya berumur 1 tahun, karena berstatus PNS di tahun 1974. Maka sebagai penggantinya ditunjuk W. Abu Jamroh sebagai Bau Dusun Bulu Payung. Kemudian bertempat di Balai Desa Bantarsari pada hari Kamis Wage tanggal 2 Februari 1984, Dusun Bulu Payung ditetapkan menjadi desa resmi, dan W. Abu Jamroh ditunjuk sebagai pejabat kepala desa oleh pembantu gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk wilayah Banyumas. Kemudian sejak ditetapkannya jadi desa itulah, maka tanggal 2 Februari dijadikan tonggak sejarah hari lahirnya Desa Bulu Payung. Inilah prasasti bukti sejarah lahirnya atau berdirinya Desa Bulu Payung. Prasasti ini tersimpan rapih di arsip dokumen Desa Bulu Payung menjadi jimat pusaka sejarah desa.
Dalam prasasti ini tertulis pada hari ini Kamis Wage tanggal 2 Februari 1984 kami nyatakan dengan resmi pemecahan Desa Patimuan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Cilacap. Di situ ada 6 desa, yang paling bawah di situ Desa Persiapan Bulu Payung. W. Abu Jamroh atas dukungan dan arahan Surat Mojo dan Kiai Adrongi berhasil berjuang membebaskan tanah Bulu Payung dari tanah perhutani menjadi tanah milik. Pada bulan Agustus 1985, Desa Bulu Payung bisa mendirikan cikal bakal Balai Desa atau Balai Desa Darurat atau Balai Desa pertama bertempat di Dusun Sekarnaya. Di tahun 1986, Desa Bulu Payung berhasil membeli tanah milik Dullah Hasan seluas 1.400 meter persegi yang posisinya tepat di perempatan untuk pembangunan balai desa. Kemudian disaksikan ribuan warga Desa Bulu Payung pada tanggal 27 Juli 1987, Balai Desa Bulu Payung diresmikan oleh Wedono Distrik Sidarja. Tanggal 12 Maret 1987, Desa Bulu Payung resmi memiliki pasar desa dengan nama Pasar Kontosari. Kemudian pada bulan Desember 1984, Desa Bulu Payung melepas warganya mengikuti program unggulan pemerintah, yaitu program transmigrasi. Pada bulan Maret 1986, dengan gotong royong warga Bulu Payung membuat cikal bakal jalan desa atau pelebaran jalan desa. Pada tanggal 12 Maret 89, penggunaan perdana lapangan desa yang kita kenal sekarang ini lapangan Krida Mulia Bulu Payung. Dan sejak ditetapkannya Desa Bulu Payung telah mengalami beberapa kali pergantian kepala desa. Di antaranya pada tahun 1987, Pilkades pertama terpilih Sanem Supardi menjadi kepala Desa Bulu Payung untuk periode tahun 1987 sampai dengan 2007. Dan kepala Desa Bulu Payung yang kedua adalah Eko Widianto dengan masa jabatan dari 2007 sampai dengan 2013. Selanjutnya adalah Kepala Desa Bulu Payung yang ketiga adalah Sudir dari tahun 2013 sampai sekarang. Inilah para pejabat keluarga besar pemerintah Desa Bulu Payung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Foto bareng bersama Ibu Teti Rohaidin bersama pemerintah Desa Bulu Payung. Demikian, terima kasih kepada Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap dan Desa Bulu Payung dan Desa Patimuan, Pengurus Penawang, Kelapa, Waris Kelapa Besar Desa Bulu Payung, Perpustakaan Desa Bulu Payung, Mantan Desa Bulu Payung, dan semua pihak yang membantu informasi tentang sejarah Desa. Demikianlah sejarah Desa Bulu Payung. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.